Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Edumi, Education Learning Center. Baik, lanjutkan ke pembahasan terkait dengan dasar-dasar penelitian. Nah, ya, udah sebagian kita bahas terkait dengan dasar-dasar penelitian. Penelitian, proses pengkajian isu secara ilmiah dengan tujuan dan maksud tertentu. Kemarin kita membahas terkait dengan cakupan penelitian, syarat keilmiahan, pisau analisis, pola berpikir, jenis penelitian, dan masalah. Sekarang, pada pembahasan kali ini, yaitu berkaitan dengan variabel. Nah, kepada teman-teman semuanya yang mau membuat judul, ini harus tahu terlebih dahulu apa itu variabel. Karena untuk membuat judul, kalau seandainya tidak menentukan variabel, tidak tahu jenis variabel dan apa variabel yang diteliti, kadang kita kebingungan apa yang kita tentukan. Dari mana sebuah variabel ini? Dari masalah ataupun topik yang kita kaji. Apa itu masalah? Kita udah bahas pada pertemuan pembahasan masalah. Sekarang mengenai variabel. Baik, variabel. Apa itu variabel? Sesuatu hal yang terukur, ya, sesuatu hal yang terukur dan berjenis. Itu variabel. Terukur dan berjenis. Ini cirinya variabel terukur dan berjenis. Nah, itu variabel, sesuatu hal yang terukur dan variabel. Ada apa aja di variabel? Variabel itu ada 4 saya kelompokkan: dependent, independent, moderate, intervening. Dependent, sedikit kita udah singgung mengenai dependent dan independent itu pada pembahasan ke masalah. Dependent itu apa? Variabel yang terikat. Dependent itu variabel yang terikat, yang dipengaruhi. Sedangkan independent itu kebalikannya. Variabel bebas yang mempengaruhi. Ingat, dependent itu yang dipengaruhi, independent itu yang mempengaruhi. Ataupun dalam sebab akibatnya, kausalitas ataupun sebab akibat, dependent dependent itu yang disebabkan. Kalau independen itu yang menyebabkan. Tetap, kalau dalam penelitian, pacuan itu terhadap dependennya. Pacuan yang kita ukur, yang kita jadikan Y, itu dependennya. Nah, ya, yang kita jadikan tolak ukur, itu dependennya. Jadi, ini yang dimasalahkannya, ataupun topik yang mesti kita inti pembahasannya itu ada di Y. Sedangkan di independen ini yang kita jadikan X. Yang kita jadikan X. Kita bahas kedua ini terlebih dahulu ya. Karena ini kausalitasnya. Yang menyebabkan dan yang disebabkan. Yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Nah, yang terikat dan yang bebas. Itu dari dependent, independent. Sebelum kita ke contoh, kita bahas terlebih dahulu. Untuk selanjutnya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan moderating.
Itu apa? Variabel apa? Variabel yang mempengaruhi hubungan antara independen dan dependen. Ini yang mempengaruhi antara dependen dan independen. Itu moderat namanya. Ya, sedangkan intervening, variabel yang selanjutnya itu intervening, itu variabel perantara antara independen dan dependen. Apa bedanya yang mempengaruhi hubungan moderating ataupun intervening? Kalau moderating ini berhubungan antara independen dan dependennya. Jadi yang apa ya? Yang itunya ada di sini nih, jet-nya nih. Ataupun yang ada di sini, di jet. Y ke jet. Jet-nya itu nih yang mempengaruhi hubungan antara X dengan Y. Jadi kayak gini. X ini Y. Nah, itu ada di tengah ini yang mempengaruhinya. Mempengaruhi antara X dengan Y, itu disebut moderat. Seberapa besar antara hubungan X dengan Y itu dipengaruhi dari ketiganya, ataupun disebut dengan calo. Nah, itu moderating ya. Itu moderating. Nah, sedangkan intervening itu kayak gimana? Intervening itu antara X dengan Y, dependen dan independen, itu yang perantara independen dan dependen ini dipengaruhi antara X ke Z1. Nah, sensitif, mohon maaf. Ini ke Y. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada di analisis statistiknya. Analisis statistiknya biar paham antara moderating dan intervening itu seperti apa. Jadi yang mempelopori atau yang mempengaruhi antara X dengan Y-nya ini ada di moderating dan intervening, itu ntar dibahas di statistik untuk lebih jelasnya. Kalau ini konsepnya aja, yang mempengaruhi hubungan antara independen dan dependen itu moderating. Kalau intervening itu perantara antara independen dan dependen. Jadi adanya itu di bawah nih, di bawahnya. Kalau yang tadi itu di tengahnya, itu di tengahnya. Nah, itu sekilas terkait dengan variabel. Baik, kita contohkan antara dependen independen. Nah, di sini ada contoh yang saya buatkan, judulnya pengaruh pemanfaatan media digital terhadap keterlibatan belajar siswa dengan literasi digital sebagai variabel intervening dan akses teknologi sebagai moderating. Mana variabel Y-nya? Ingat, variabel Y itu variabel yang kita fokuskan, yang kita cari. Problematikanya itu ada di Y. Sedangkan yang X itu yang mempengaruhinya. Variabel bebasnya itu apa? Pemanfaatan media. Ya, interveningnya itu apa? Literasi digital. Moderatingnya itu apa? Akses teknologi. Variabel terikatnya keterlibatan belajar. Jadi fokusnya Y-nya itu di keterlibatan belajar nih. Y, keterlibatan belajar. Nah, keterlibatan belajar itu Y-nya. Nah, ini Y. Ya. Untuk variabel yang menyebabkannya pemanfaatan media. Ini X-nya nih. Ya, ini yang menyebabkan keterlibatan siswa itu dalam proses pemanfaatan media itu. Media yang mempengaruhi keterlibatan belajar siswa. Ya kan? Dengan media siswa itu bisa belajar gitu. Ya kan, fokusnya itu ke keterlibatan belajarnya. Nah, namun kita tentukannya itu dilengkapi dengan variabel moderating dan interveningnya. Moderatingnya itu apa kita buatkan? Kita buatkan di sini moderatingnya itu dengan akses teknologi. Itu moderatingnya. Ya, kalau untuk interveningnya literasi digitalnya nih. Paham? Jadi itunya seperti ini nih, X ke Y.
X ke Y itu ada moderatnya. Contohnya Z. Nah, X ke Y ini ada interveningnya, Z1. Nah, Z1 ini, Z1 intervening Z1. Kalau moderating itu Z. Nah, ini ke sini. Jadi ini yang Z1 itu ada di sini ya. Z1. Nah, untuk lebih jelasnya tadi kata saya itu harus dilihat dari analisis statistiknya. Nah, analisis statistik itu adanya itu ntar kelihatannya itu di pola apa ya, analisis statistik dengan SPSS. Nah, dari judul ini itu udah kelihatan. Biasanya si peneliti pemula S1 ya, S1 nih, S1 itu ditanyakannya mana variabelnya. Nah, itu kan kebingungan tuh. Variabel itu yang mana? Mana variabelnya? Dari judul kamu, contohnya pengaruh iklim kelas terhadap disiplin siswa. Melalui kepuasan belajar sebagai intervening dan tingkat kedisiplinan sebagai moderating. Nah, mana variabel X, mana variabelnya? X-nya itu yang menyebabkan, Y-nya itu yang disebabkan. Ini fokusnya kemana? Yang contoh kedua, disiplin belajar. Disiplin belajarnya ini adalah masalah utamanya. Masalah utama gapnya itu ada di disiplin belajar. Namun disiplin belajar ini dipengaruhi oleh iklim kelas, dimoderatingin oleh kedisiplinan dan diinterveningin oleh kepuasan belajar. Tapi fokusnya tetap ke Y, disiplin belajar. Oke? Nah, yang ketiga, pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kemampuan berpikir. Tuh, terhadap kemampuan berpikir. Inilah yang disebut dengan Y. Kita fokusnya itu di sini nih. Y. Makanya di kajian teori itu yang kita bahas itu Y terlebih dahulu. Y karena itu fokusnya. Kita fokusnya yang mau merubah itu kan kemampuan berpikirnya tuh. Kemampuan berpikirnya kita fokuskan ke situ, teori-teorinya apa, kajian-kajian pustakanya apa, kajian penelitian terdahulunya kayak gimana, itu kita fokuskan ke Y. Nah, dari Y ini barusan ngebahas terkait dengan variabel di X-nya, yaitu pengaruh pedagogik. Ya, pengaruh pedagogik guru. Nah, untuk selanjutnya intervening dan moderatingnya. Barusan udah disusun Y, X, Z, Z1, barusan di situ ada yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya itu yang kayak gimana? Konsepnya seperti apa? Dari kerangka berpikir itu, menjelaskan dari apa yang kita teliti. Nah, di situ hasil dari kajian penelitian dahulu dan kajian-kajian teori yang kita tentukan. Oke, dari sini udah jelas, saya udah jelaskan terkait dengan variabelnya itu apa dan yang mana antara X dengan Y-nya. Ingat, yang namanya variabel X itu yang menyebabkan. Variabelnya Y-nya itu yang menyebabkan. Ya, ingat di situ. Kita tentukannya di situ. Buat apa sih sebenarnya variabel? Variabel itu buat menentukan ukurannya. Kalau seandainya kita mau meneliti, tentunya kita harus tentukan alat ukurnya seperti apa. Makanya harus kita kaji secara terukur. Terukur di situ, biar kitanya mau mencari datanya itu nggak pusing. Ya, kayak semacam disiplin belajar. Disiplin belajar itu kan harus kita buat tuh. Harus kita buat dalam bentuk instrumennya. Instrumennya tentunya kita kaji secara teori. Kita kaji secara kajian-kajian penelitian terdahulu. Dan di situ ada yang namanya indikator-indikator. Indikator-indikator itulah yang akan kita ukur. Di situ. Untuk lebih jelasnya pokoknya ada di pembahasan ekurs, saya bahas di situ di perdalam. Bagaimana cara membuatnya. Di situ kita bahas
dari membuat instrumen variabel-variabel itu seperti apa, sehingga dari instrumen itu menghasilkan sebuah data. Datanya itu seperti apa, di situ udah kita bahas ya. Lagi-lagi saya pembahasan terkait dengan variabel ini cuma sekilas, itunya saya sajikannya karena apa? Karena ini merupakan pengantar dari dasar-dasar penelitian. Lagi-lagi kepada teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya ataupun yang ingin memperdalam terkait dengan penelitian, silahkan kita membuka secara terbuka. Apa itu penelitian, bagaimana prosesnya, dan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Baik skripsi, tesis, disertasi, kita akan kupas. Mungkin itu saja sebelum kita membahas ke yang lainnya. Kita tutup. Kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.